Pernah kepikiran nggak, kalau semua yang kita sentuh, kita lihat, dan kita rasakan, mungkin cuma sebuah ilusi yang super rumit. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah argumen filosofis yang berawal dari fakta sains yang sederhana, tapi ujung-ujungnya mempertanyakan apa itu realitas. Oke, kita mulai langsung ya, dengan satu pertanyaan yang kelihatannya sih sepele, tapi sebenarnya dalam banget. Coba deh rasain sekarang, apa kamu benar-benar lagi nyentuh kursi yang kamu duduki, atau ponsel yang lagi kamu pegang? Ini mungkin kedengaran gila, tapi menurut fisika, jawabannya adalah tidak. Kamu nggak pernah benar-benar menyentuh apapun. Dan fakta inilah yang jadi pintu masuk ke sebuah paradoks besar yang bakal kita jelajahi bareng-bareng. Jadi, kalau kita nggak beneran nyentuh, terus apa dong yang sebenarnya terjadi di level atom pas kita ngerasa menyentuh sesuatu? Nah yuk kita bedah fenomena ilusi sentuhan ini. Nah, ini dia penjelasannya. Sensasi yang kita sebut sentuhan itu sebenarnya bukan kontak fisik. Bayangin deh, kamu punya dua magnet dengan kutub yang sama, kalau dideketin kan bakal saling nolak. Nah, persis kayak gitu yang terjadi di level atom. Elektron di tangan kamu sama elektron di benda yang kamu sentuh itu saling tolak-menolak. Dan itulah yang menciptakan sensasi padat, meskipun sebenarnya ada celah super kecil di antara keduanya. Artinya apa? Artinya ada dua realitas yang terjadi barengan nih. Di satu sisi, pengalaman kita sehari-hari, kita ngerasain permukaan yang padat dan nyata. Tapi di sisi lain, ada realitas atomik, di mana yang terjadi itu cuma interaksi gaya di ruang hampa. Jadi apa yang kita rasakan, sama apa yang beneran terjadi secara fisik, ternyata dua hal yang beda banget. Nah, ini nih yang bikin pusing. Kalau persepsi kita yang paling dasar aja, yaitu sentuhan, ternyata cuma sebuah ilusi, terus apa artinya buat kemampuan kita berpikir, buat pakai logika? Disinilah masalahnya jadi serius. Semua pemahaman kita soal dunia kan dibangun dari apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Fondasinya itu indera kita. Terus kalau fondasinya aja ternyata ilusi, gimana kita bisa percaya sama bangunan logika yang kita bangun di atasnya? Jangan-jangan semua pemikiran kita salah dong? Nah, ini alur pikir yang bahaya banget, semacam jebakan penalaran. Kalau persepsiku ilusi, dan logikaku dibangun di atas persepsi, kesimpulannya, ya logikaku juga ilusi. Kalau mikirnya gini, seolah-olah sains itu nggak lebih baik dari sekedar keyakinan buta. Tapi, apa bener kayak gitu? Ternyata, enggak. Kesalahan fatal dari argumen tadi adalah menyamakan dua hal yang beda banget, logika dan keyakinan. Logika itu kan alat buat ngenalin pola dan aturan, sementara keyakinan nggak butuh itu. Keduanya beroperasi di ranah yang totali berbeda. Oke, terus gimana cara kita keluar dari paradoks ini? Jawabannya ada di satu kata kunci yang kuat banget, konsistensi. Ini dia ide utamanya. Coba deh kita renungkan sebentar. Meskipun pengalaman kita itu ilusi, tapi fakta bahwa ilusi ini selalu konsisten, itu udah cukup jadi bukti kalau ada sesuatu yang nyata di baliknya. Maksudnya konsisten itu gimana sih? Gini deh, gampangnya ilusi kita ini punya aturan main yang jelas. Tiap kali kamu nonjok tembok, ya temboknya pasti keras kan? Tangan kamu nggak bakal tiba-tiba nembus. Nah, keteraturan dan kemampuan untuk memprediksi inilah kuncinya. Biar makin kebayang, kita coba pakai sebuah analogi sederhana ya, tentang bahasa simbolik. Oke, kita mulai dengan satu simbol yang kita semua tahu, kata air. Ya jelas dong, tulisan AIR ini sendiri kan nggak basah. Kita nggak bisa minum huruf-huruf ini. Simbol ini sama sekali nggak punya sifat yang sama dengan benda nyata yang diwakilinya. Nah, ini intinya. Meskipun katanya nggak basah, kata air ini secara konsisten dan bisa diandalkan selalu merujuk ke zat H2O yang nyata, yang emang basah dan bisa ngilangin haus. Simbol ini berfungsi ya karena konsistensinya itu. Dan persis kayak gitulah cara persepsi kita bekerja. Rasa sentuhan dan apa yang kita lihat itu adalah bahasa simbolik. Itu bukan realitas aslinya, sama kayak kata air, bukan air beneran. Persepsi kita itu sebuah antarmuka. Anggap aja kayak user interface yang konsisten, yang memungkinkan kesadaran kita buat berinteraksi dengan realitas yang sesungguhnya. Oke, jadi dengan pemahaman baru ini, gimana dong seharusnya kita memandang hidup? Yuk kita tarik kesimpulannya. Disinilah kita harus mengubah cara pandang kita. Kata ilusi di sini bukan berarti palsu atau nggak ada. Anggap aja itu artinya antarmuka atau representasi. Jadi, persepsi kita ini adalah cara kesadaran kita yang terbatas buat membaca realitas yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Jadi pergeseran cara pandangnya itu gede banget. Kita nggak lagi ngelihat persepsi sebagai tipuan, tapi sebagai sistem operasi yang berfungsi dengan baik. Artinya, logika kita nggak dibangun di atas kebohongan. Justru sebaliknya,
Logika adalah alat yang kita pakai buat ngertiin aturan main dari antarmuka realitas ini. Dan ini mungkin kesimpulan yang paling penting dari semuanya. Makna hidup itu nggak datang dari apakah sentuhan itu nyata di level atom atau enggak. Makna hidup datang dari konsistensi dampaknya. Rasa cinta, sakit, dan bahagia mungkin cuma sinyal di antarmuka kita. Tapi efeknya ke kesadaran kita itu 100% nyata. Hubungan sebab akibat yang bisa diandalkan inilah yang jadi fondasi makna hidup. Jadi, saya mau tinggalkan satu pemikiran terakhir buat kita semua. Kalau dunia yang kita alami ini cuma sebuah antarmuka, bukankah justru karena antarmuka ini sangat konsisten, penuh aturan dan bisa diprediksi, makanya semua ini jadi terasa nyata dan bermakna buat kita? Coba deh direnungkan.